Pemirsa, diperkirakan ada lebih dari 21 juta orang atau pemudik yang masuk ke Jawa Timur saat mudik Lebaran di tahun 2023 ini. Antisipasi selama arus mudik dan balik Lebaran nanti tentunya harus dipersiapkan betul-betul agar angka fatalitas ini bisa ditekan, termasuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pemudik. Sehingga fatalitas mudik Lebaran akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan cegah fatalitas mudik Lebaran, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Agung Heru Prasongko selaku Kasih Sarana Angkutan Jalan Dishub Jawa Timur. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Dan juga melalui Zoom ada Pak Haris Muhammadun selaku Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Mbak Fatma. Salam sehat. Siang, Pak Agung. Selamat siang Mbak Haris. Baik, saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak, diproyeksikan di mudik Lebaran tahun ini di Jawa Timur akan ada lebih dari 21 juta orang yang akan masuk ke provinsi ini. Seperti apa detailnya? 21,2 juta orang itu diprediksi hasil dari analisa atau penelitian dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Itu nanti akan diprediksi menggunakan berbagai macam moda angkutan. Yang masih menjadi primadona itu masih sepeda motor sebesar 17% atau sekitar 5 juta sepeda motor yang akan menggunakan aktivitas mudik Lebaran kali ini. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tentunya lebih meningkat ya Pak ya? Iya, diperkirakan meningkat signifikan karena kita sama-sama tahu bahwa aktivitas masyarakat bisa kembali lagi normal dibandingkan yang seperti tahun-tahun yang lalu karena pandemi COVID-19. Terus kemudian mungkin masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mudik, terus kemudian ada kesempatan yang luas seperti ini. Kemudian juga moda-moda angkutan baik darat, laut, udara juga sudah menurunkan standar untuk prokesnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi artinya 21,2 juta bahkan lebih begitu yang nantinya akan masuk ke Jawa Timur. Ini memang angka yang begitu besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19. Baik, saya ke Pak Haris. Pak Haris, diperkirakan ada lebih dari 21 juta orang yang akan masuk ke Jawa Timur. Bagaimana sejauh ini Anda melihat proyeksi untuk memudik yang akan masuk ke Jawa Timur, terutama roda 2 ini diperkirakan akan lebih banyak porsinya dibandingkan dengan moda transportasi lain? Ya, tentunya masyarakat transportasi Indonesia pada hari ini pun nanti sore kita akan melaksanakan temu media dengan diskusi untuk bagaimana MTI memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam rangka penanganan mudik Lebaran ini. Nah, ada 3 pendekatan yang dilaksanakan oleh MTI, tentunya bagaimana pemerintah bisa mengatur pola perjalanan, yaitu pengaturan ruang dan waktu saat mudik dan balik Lebaran 2023, kemudian juga mengatur pola transportasinya, di mana juga perlu ada pengaturan pilihan moda dan layanan untuk angkutan mudik Lebaran, serta baru yang terakhir tentunya adalah pola lalu lintas dengan melaksanakan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Namun demikian, yang paling penting dalam hal ini adalah kelihatannya pemerintah wajib mencoba, karena kita tahu bahwa prediksi mudik puncaknya pada tahun ini itu diestimasi oleh Kementerian Perhubungan itu akan mencapai puncak pada tanggal 21 April 2021. Nah, bagaimana mumpung ini masih ada waktu, pemerintah melakukan pengaturan pola perjalanan, di mana menurut SKP kan sudah ada pelaksanaan libur atau cuti nasional itu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Nah, tentunya ini perlu dielaborasi
dengan melaksanakan pengaturan secara internal, apakah dengan membagi gelombang-gelombang gitu ya, gelombang 1 misalnya, MTI sih mengusulkan ada 3 gelombang 1 adalah tanggal 17 sampai tanggal 23, artinya masyarakat juga masih kebagian lebaran gitu ya. Kemudian gelombang 2 tanggal 19 sampai tanggal 25 persis dengan ada yang di SKB. Kemudian gelombang 3 itu tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 April. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya beban puncak berlebih itu bisa dihindari, karena memang kita harus tahu tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan diperkirakan euforia untuk mudik lebaran ini akan sangat terjadi. Baik, sehingga gelombang-gelombang tersebut harus diperhatikan begitu ya kepada pemerintah dan juga pemangku kebijakan agar tidak ada penumpukan pemudik di tanggal-tanggal tertentu. Bagaimana persiapan dari Provinsi Jawa Timur sendiri, terutama pemerintah maupun pemangku kebijakan terkait dengan persiapan untuk arus mudik lebaran di Jawa Timur ini? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 161 armada bus untuk melayani mudik gratis Lebaran 2023 bagi masyarakat. Selain itu juga disediakan 1 kapal laut untuk mengangkut 2.400 penumpang dan 400 motor. Sebanyak 161 armada bus yang disediakan akan melayani mudik gratis Lebaran dari Surabaya, tujuan 20 kabupaten kota di Jawa Timur, seperti tujuan Madiun, Magetan, Tulungagung, Blitar, Sumeneb, Banyuwangi, dan kota lainnya. Layanan mudik lebaran gratis akan dimulai pada 19 April mendatang di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Ada 90 armada bus yang akan diberangkatkan dari kantor Dinas Perhubungan Jatim. Tak hanya masyarakat di Jatim, mudik gratis juga disediakan untuk masyarakat yang ada di Jakarta. Ada 20 armada bus mudik lebaran gratis untuk masyarakat Jawa Timur yang diberangkatkan dari Anjungan Jatim TMI Jakarta. Selain itu ada 14 armada bus yang melayani balik gratis dari Jawa Timur ke Jakarta. Bukan hanya armada bus saja, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan 1 kapal laut rute pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ke Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb. Kapal laut mampu mengangkut 2.400 penumpang dan 400 unit motor. Pendaftaran mudik lebaran gratis dimulai 27 Maret lalu hingga 10 April mendatang. Masyarakat bisa mendaftar secara online melalui alamat website mudikgratis.dishub.jawatimur atau .jatimprof.go.id. Kita sudah meluncurkan program mudik gratis ya. Di samping bagaimana pengamanan secara reguler ya, kita kan sudah meluncurkan kemarin sudah menyampaikan sebagian datanya bagaimana mudik baik yang dari Surabaya ke kabupaten kota, Surabaya ke Jakarta maupun Jakarta ke Surabaya itu dengan mudik gratis dan menggunakan aplikasi. Mulai mungkin dari Jakarta akan dilepas tanggal 18 April ini, kemudian akan secara serentak semua. Demikian juga dengan angkutan motor yang bisa diangkut gratis sebanyak 400 untuk yang penyeberangan dan sebagainya. Langsung saja saya ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana persiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk skenario perjalanan maupun untuk transportasi pada mudik lebaran tahun ini? Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah menyiapkan hubungannya dengan prediksi tadi sebanyak 21,2 juta tadi. Kita semaksimal mungkin sudah akan menyiapkan armada-armada kita, baik itu di moda bus, baik itu di kapal penyeberangan, kapal laut, kereta api, dan juga pesawat udara. Kita sudah prediksi, dari hasil prediksi itu kemudian kita siapkan armadanya. Kalau memang ada yang dari prediksi kita yang memang kurang, seperti diprediksi angkutan udara akan meningkat ini. Untuk itu kita koordinasi dengan pengelola bandara PT Angkasa Pura I, kita akan siapkan extra flight dan lain sebagainya. Kemudian kereta api juga PT KAI akan menambahkan rangkaian train set yang nanti jumlahnya
baik itu extra flight maupun tambahan train setnya kita akan koordinasi lebih lanjut, demikian sementara. Oke, itu untuk pemenuhan atau juga penambahan armada. Bagaimana dengan pola-pola nantinya jika akan ada penumpukan di jalanan seperti itu, nantinya bagaimana potensi itu bisa terjadi dan penanganan apa yang dilakukan oleh Dishub? Kita berkoordinasi dengan tentunya yang di lapangan kan pihak Polri ya. Langkah-langkah manajemen dan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan baik itu di jalan arteri, pasti kalau itu terjadi pasti akan kita lakukan dalam jangka dekat ya, untuk mengatasi kemacetan itu. Kita sudah prediksi titik-titik mana yang menjadi langganan ini, Mbak. Jadi tiap tahun itu memang seperti di Jawa Timur, di Simpang 4 Kenanten Mojokerto itu langganan kemacetan, terus kemudian di Mengkreng, pertigaan Mengkreng yang perbatasan antara Kediri dan Jombang dan Nganjuk itu menjadi favorit macet tiap tahunnya. Nah itu kita sudah prediksi, kita siapkan, kita sudah koordinasi dengan Polri, kita siapkan personil di situ, kita eliminir hal-hal yang bisa menyebabkan kemacetan dan lain sebagainya. Sedangkan di exit tol yang diprediksi juga akan mungkin, terutama di pintu masuk di Warugunung Surabaya itu, kita koordinasi dengan pihak pengelola jalan tol, kita tambahi pintu-pintu masuk, baik pintu masuk atau pintu keluar. Apabila terjadi penumpukan yang panjang, menurut koordinasi kami dengan Dirlantas Polda kemarin akan kita loskan untuk sementara, untuk menghindari kemacetan yang berkepanjangan seperti itu sebenarnya. Oke, saya ke Pak Haris. Pak Haris, menurut informasi dari Pak Agung bahwa lebih banyak roda 2 yang nantinya akan melintas di Jawa Timur, atau roda 2 ini menjadi armada yang favorit begitu, yang akan dinaiki oleh masyarakat atau para pemudik. Tentunya angka fatalitas ini juga harus dicegah. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan untuk mengatasi hal ini? Ya, terkait dengan hal ini Mbak Fatma, masyarakat transportasi Indonesia menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah agar hati-hati betul dalam penanganan mudik lebaran dengan sepeda motor ini. Karena berdasarkan data, kecelakaan lalu lintas yang paling besar melibatkan motor itu 73% dari seluruh totalitas kecelakaan yang ada. Nah, oleh karena itu tentunya harusnya pemerintah sudah mulai menetapkan larangan mudik dengan sepeda motor secara bertahap tentunya. Nah, tahun ini mungkin bisa dimulai pemudik motor yang membawa anak-anak itu tidak boleh, dilarang sama sekali. Baru nanti secara gradual, mungkin bisa 3 tahun berikutnya itu bisa sama sekali motor nanti tidak boleh mudik menggunakan moda tersebut. Nah, langkah-langkahnya apa? Nah, ini MTI menyuarakan agar ada mudik lebaran yang gratis diselenggarakan oleh semua pihak. Oke, dan ini sudah juga di-launching oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti apa pola-pola mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga aturan pemudik motor nantinya seperti apa saat mudik lebaran di 2023 ini, nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana pola-pola mudik gratis yang di-launching oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk juga antisipasi adanya pemudik yang menggunakan motor, karena ini juga sangat membahayakan. Ya. Jadi mudik gratis ini sudah dilakukan sejak lama, bukan suatu hal yang baru dilakukan oleh Pemprov Jatim ya. Kita sudah melakukan berapa tahun itu, sempat berhenti pada saat pandemi COVID-19 kemarin, kita berhenti 2 tahun, 2020 dan 2021. 2022 kita mulai lagi, dan 2023 ini. Total seperti yang sudah disebutkan tadi ada 161 bis yang akan digunakan pada aktivitas mudik dan balik gratis. Tentunya 161 ini tidak akan kita berangkatkan pada satu titik, karena
kalau menurut pertimbangan kami, apabila itu disebar akan lebih efektif penggunaannya dan lain sebagainya. Jadi 90 bis yang akan diberangkatkan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang rencana akan diberangkatkan secara pribadi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Terus kemudian ada 37 kalau nggak salah, 37 armada yang kita sebar, kita berangkat melalui stakeholder, misalnya Pasar Puspagro, terus kemudian ada Radio Suara Muslim, PWNU dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga ada kegiatan atau juga ada program di mana masyarakat ini bisa menggunakan motor, namun motornya ini diangkut juga menggunakan truk atau juga kapal. Seperti apa ini, Pak? Ya, sebagai antisipasi, sebagai langkah pencegahan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Jadi kami berinisiasi untuk melakukan mudik menggunakan mudik motor yang dengan menggunakan truk. Jadi motornya akan diangkut oleh truk, orangnya akan diangkut oleh bis, seperti itu. Jadi semuanya terangkut, baik motornya maupun orangnya. Gitu. Baik, saya ke Pak Haris. Pak Haris, apakah cara ini cukup untuk menghindari angka fatalitas dan juga memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pemudik di Lebaran tahun ini? Singkat saja, Pak Haris. Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Disub Jatim sudah betul. Namun demikian kami perlu perketat dengan tadi ada operasi penyekatan di mana di situ ada bus dan truk yang disiagakan. Lalu ketika ada pemudik motor yang bawa anak, itu fatalitasnya sangat tinggi sekali sehingga langsung dilarang, kemudian dinaikkan dengan bus dan truk yang sudah disediakan. Jadi sudah dipadukan saja dengan operasi itu. Demikian. Apa tips dan trik juga oleh para pemudik untuk Lebaran tahun ini agar mudiknya bisa aman dan juga lancar, selamat sampai tujuan? Nah, menurut saya pemudik harus bisa memantau mana prediksi hari puncak. Nah, oleh karena itu saya harap pemudik untuk bisa memilih hari-hari yang memang tidak dipilih oleh masyarakat secara umum. Jadi lebih baik mudik lebih awal sehingga juga lalu lintas masih tidak begitu padat dan mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar dan selamat sampai dengan tujuan. Baik, saya ke Pak Agung, himbauan untuk para pemudik dan juga mungkin untuk pengumuman begitu terkait dengan mudik gratis, apakah ini masih tersedia seatnya atau seperti apa? Silakan Pak Agung. Untuk memang kuota mudik gratis tahun ini memang agak terbatas, tapi masih ada. Untuk yang online memang sudah habis, tapi untuk yang pendaftaran langsung di kantor kami tanggal 11 April besok itu masih sediakan sekitar 1.600-an seat. Itu mohon dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan harapan agar mudik menggunakan sepeda motor dapat berkurang sehingga kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dapat terkurangi. Bagi para pemudik yang ingin mengikuti program mudik gratis bisa datang ke kantor Dishub di Jalan Ahmad Yani untuk mendaftar di tanggal 11 April. 11 April secara offline, Secara offline. Baik, terima kasih Pak Agung Heru Prasongko selaku Kasih Sarana Angkutan Jalan Dishub Jawa Timur dan juga Pak Haris, terima kasih selaku Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jawa Timur. Pemirsa, saya Fatwa Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Mbak Fatma, terima kasih Pak Agung.